Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait struktur data record. Jadi dalam dunia pemrograman, pengelolaan data yang terstruktur sangat penting agar informasi dapat disimpan dan diproses secara efisien. Dalam presentasi kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada konsep dasar, lalu ada karakteristik dan kegunaan, ada perbandingan antara struktur data, lalu kelebihan struktur data record, terus deklarasi struct, access field, dan itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu konsep dasar. Struktur data record atau yang dikenal sebagai tipe data bentukan merupakan cara untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda di dalam satu entitas. Hal ini memungkinkan programmer untuk mempresentasikan objek dunia nyata, seperti entitas buku dengan atribut yang relevan seperti judul, pengarang, dan tahun terbit, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien. Jadi kita beralih ke slide yang ketiga, yaitu karakteristik dan kegunaan. Pada slide ini kita membahas karakteristik dan kegunaan dari struktur data record dan struct. Yang pertama ada field, yaitu elemen dalam struct disebut field atau member mewakili berbagai informasi. Jadi struktur itu informasi yang saling berkaitan. Misalnya dalam data mahasiswa terdapat field seperti nama, NIM, jurusan, dan IPK atau NPM tadi. Jadi field berfungsi untuk mengelompokkan data-data yang berhubungan dalam satu kesatuan. Lalu yang kedua ada heterogen, dimana heterogen itu salah satu keunggulan record. Ada dapat menyimpan data dengan tipe yang berbeda-beda dalam satu struktur. Contohnya nama bertipe string, umur bertipe integer, dan IPK bertipe float. Ini yang membuat record lebih fleksibel dibandingkan array, karena array kan menyimpan satu tipe data aja. Lalu memori, itu dalam menyimpan memori, field dalam struct disimpan secara berdekatan, dan ini membuat akses data menjadi lebih efisien dan terorganisir. Jadi datanya tuh tersusun rapi dalam satu blok memori. Proses pengambilan dan pengelolaan data menjadi lebih cepat. Jadi secara umum itu struktur data record itu sangat berguna untuk menyimpan data kompleks yang terdiri dari berbagai tipe data, tetapi masih dalam satu kesatuan informasi. Baik, selanjutnya saya James Ganti Pusta dengan 25061111. Pada slide ini kita akan membahas perbandingan antara variabel tunggal, array, dan record atau struct, serta kelebihan dari struktur data record. Pertama, variabel tunggal. Variabel tunggal adalah struktur data paling dasar yang hanya menyimpan satu nilai dengan satu tipe data seperti integer atau float. Contohnya, variabel untuk menyimpan umur yang hanya bisa berisi satu angka. Variabel ini sederhana dan mudah digunakan, tetapi kurang efisien untuk data yang kompleks seperti data mahasiswa yang memiliki beberapa atribut. Karena kita terus membuat banyak variabel terpisah, program menjadi kurang terstruktur. Selanjutnya adalah array. Array dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, tetapi semua nilainya harus memiliki tipe data yang sama. Misalnya, array integer hanya berisi angka. Array lebih efisien untuk menyimpan banyak data sejenis seperti daftar nilai, namun array tidak bisa mencampur tipe data yang berbeda sehingga fleksibilitasnya terbatas untuk data yang kompleks. Kemudian record atau struct. Dalam bahasa C, record disebut dengan struct. Struct dapat menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan. Misalnya dalam struct mahasiswa terdapat nama, NIM, dan IPK dalam struktur. Ini menjadi keunggulan utama dibandingkan variabel dan array. Dengan struct, data kompleks dapat dikemas menjadi satu objek, lebih terorganisir. Hal ini membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah mengelola data yang saling berkaitan seperti pada sistem database, mahasiswa, atau karyawan. Kesimpulannya itu adalah
Variabel tunggal cocok untuk data sederhana, array untuk banyak data dengan tipe yang sama, dan struct paling tepat untuk data kompleks dengan tipe berbeda dalam satu kesatuan. Pilihan struktur data yang tepat akan membuat program lebih efisien dan berstruktur. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai slide kelima, yaitu deklarasi struct. Dalam bahasa C, tipe data record atau struct dideklarasikan menggunakan sintaksis khusus. Nah, kadang kita kan butuh nyimpen banyak data untuk satu hal ya. Nah, tapi jenis datanya berbeda-beda. Di bahasa C, ini ada solusi praktis yang namanya struct atau record. Nah, biar gampang ngebayanginnya, anggap saja struct ini kayak seperti sebuah map atau formulir biodata. Dia itu tugasnya ngumpulin berbagai macam elemen yang tipe datanya beda ke dalam satu wadah yang sama. Nah, coba deh kalian perhatiin contoh coding di layar. Nah, di situ kita lagi bikin semacam cetakan buat data mahasiswa. Kita tahu kan, data mahasiswa itu pasti beragam. Ada nama yang isinya teks atau karakter, ada NIM yang bentuknya angka bulat, dan ada juga IPK yang pakai angka desimal. Nah, dari sini kita bikin variabelnya sendiri-sendiri yang ujungnya malah bikin pusing dan berantakan. Lebih baik kita bungkus semuanya jadi satu paket di dalam struct mahasiswa. Dengan cara begitu, pas kita mau masukin atau nampilin datanya, kayak yang ada di barisan kode itu semuanya udah tertera rapi di satu tempat. Jadi pengelolaan datanya jauh lebih gampang dan tidak ribet. Oke, selesai. Oke, selanjutnya ada access field. Istilah dari field itu sendiri biasanya merujuk pada anggota atau member di dalam sebuah struct. Dalam bahasa C, akses dan manipulasi field pada struktur dapat dilakukan dengan menggunakan operator titik dan operator panah. Operator titik digunakan untuk variabel biasa, sedangkan operator panah digunakan untuk pointer. Contohnya, untuk mengubah field IPK pada struct mahasiswa, Anda dapat menggunakan petik 2 MHS 1 titik IPK sama dengan 3.85 dan petik 2 PTR MHS panah IPK sama dengan 3.85. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai struktur data record. Jadi dapat kita simpulkan bahwa record merupakan struktur data yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa data dengan tipe berbeda dalam satu kesatuan, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian data dalam program. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya struktur data dalam pemrograman. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami siap menerima pertanyaan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.